Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian. Kebenaran hari ini berjudul Berjalan dengan Tuhan. Hanya orang yang benar-benar berjalan dengan Tuhan, yang siap dan sukacita menghadapi kematian. Bagi mereka Allah bukan pribadi yang asing. Ini yang benar-benar harus kita butuhkan, ya. Bagaimana bisa berjalan dengan Allah setiap hari. Dengan berjalan bersama Allah, kita dapat mengalami Allah yang hidup. Banyak orang sibuk dengan fantasi sendiri dalam bertuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Untuk berjalan dengan Tuhan, orang percaya harus hidup dalam kekudusan dan kesucian Allah. Tidak boleh ada percintaan dunia. Dengan berjalan dengan Tuhan, seseorang bisa mengalami hadirat Allah dan merasa aman. Setiap hari orang percaya berjalan dengan Tuhan. Hal berjalan dengan Tuhan harus dijadikan kerinduan dan kebutuhan yang mendesak. Kita harus jadikan ini kebutuhan yang selalu darurat dan sangat penting. Bahkan tidak ada yang lebih penting dari hal ini. Untuk berjalan dengan Allah, kita harus menjadi orang-orang yang dipisahkan dari dunia. Walaupun kita hidup di tengah-tengah dunia dengan segala kesibukan. Ya, kesibukan hiduplah. Seperti kesibukan yang orang lain juga miliki, saudara. Suatu hari nanti banyak orang yang akan sangat menyesal dalam ketakutan dan kegentaran yang hebat. Karena mereka tidak pernah berjalan bersama Tuhan selama hidup di dunia. Oleh sebab itu kita harus terus menguji diri sendiri apakah kita sudah berjalan dengan Tuhan atau belum. Kalau kita memperhatikan Alkitab ya dengan teliti ya, pada umumnya orang-orang yang benar-benar dipakai Tuhan adalah orang-orang yang berjalan dengan Tuhan. Kalau seseorang mau menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, ya harus berjalan dengan Tuhan. Saudaraku, pernahkah saudara mempersoalkan ya mengenai hal ini? Mengapa setelah meninggal dunia seseorang tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat? Tidak ada lagi kesempatan untuk minta ampun. Mengapa? Ya tentu ketika seseorang melihat kemuliaan Allah atau kedahsyatan Allah di surga, tidak bisa tidak, orang akan takut gemetar dan ngeri. Tidak bisa tidak, orang akan minta ampun dan berusaha mau berkenan. Tetapi permintaan ampun di saat itu adalah permintaan ampun palsu yang tidak berkualitas. Sebab dilakukan dengan terpaksa karena takut. Jadi tidak tulus, tidak natural, saudara. Pada saat itu barulah muncul penyesalan mengapa tidak sejak hidup di bumi berjalan dengan Tuhan. Mestinya pada saat masih hidup di bumi, ketika Tuhan seakan-akan tidak ada, seperti sekarang ini, kita mempercayai bahwa Dia adalah pribadi yang hidup. Alkitab berkata bahwa setelah mati ada penghakiman. Dan kalimat itu sudah cukup memberitahukan kepada kita bahwa setelah mati tidak ada perbaikan, tidak ada rekonsiliasi dengan Allah, tidak ada restorasi, tidak ada kesempatan berjalan dengan Allah. Kalau tidak hidup dalam kesucian sejak di bumi. Tuhan mengendaki percaya yang benar, takut akan Allah yang benar, dimulai sejak di bumi. Apalagi kita ada pada zaman di mana orang tidak percaya Tuhan. Ya, namun kita tetap memilih untuk mempercayai Dia dan berjalan dengan Dia.
Percaya kita yang benar itu pasti ditandai dengan kesetiaan kita untuk taat dan takut akan Allah. Ini adalah pilihan, saudaraku. Ini adalah pilihan. Dan kita memilih untuk percaya dan setia kepadanya sejak sekarang di bumi. Betapa mudahnya orang berbicara mengenai Allah dan betapa mudahnya orang belajar teologi. Tetapi betapa tidak mudahnya orang benar-benar bersentuhan dengan Allah dan berjalan dengan Dia. Banyak orang berpikir, ya, betapa mudahnya mengenal Allah. Padahal tidak. Ya, tidak mudah, saudaraku. Mencari Allah itu lebih sulit dari mencari uang. Saudara, jangan berpikir mencari uang lebih mudah dari mencari Allah. Nah, karena mereka pikir mudahnya mencari Allah nanti juga bisa diperoleh, nanti juga bisa didapat, maka orang sering menunda, dan mereka bisa kehilangan kesempatan sama sekali, saudaraku. Ya, bisa kehilangan kesempatan sama sekali. Banyak orang beranggapan dengan belajar tentang Allah atau teologi itu sudah bisa merasa berjumpa dengan Allah. Itu benar-benar suatu kebodohan dan benar-benar suatu penyesatan. Hal ini sudah terjadi di lingkungan sekolah teologi yang belajar teologi. Mereka menjadi pembicara-pembicara di gereja, menjadi pimpinan-pimpinan gereja, menjadi pimpinan-pimpinan sinode, bahkan menjadi pimpinan-pimpinan aras gereja atau kumpulan sinode-sinode. Padahal mereka tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Allah. Yang mereka alami itu ya teologi yang ada di dalam pikiran mereka. Jadi Allah di atas kertas, ini namanya Allah fantasi, saudara. Dan pada umumnya terus terang begitu, maka tidak heran kalau spirit yang dibagikan, gairah yang dibagikan itu gairah fantasi. Betapa mengerikan, saudara, kekristenan semacam ini dewasa ini. Melalui pengalaman hidup, kita menyadari betapa tidak mudahnya mengenal Allah dengan benar. Ya, saudaraku, mengenal Allah bukan hanya mengetahui ilmu tentang Allah. Ya, pertaruhannya segenap hidup kita, saudara, itu tidak mudah. Allah itu maha hadir, di mana kita bernafas, di situ Allah. Tapi ironisnya tidak banyak orang yang sungguh-sungguh bersentuhan dengan Allah. Tidak sungguh-sungguh berjalan dengan Allah. Sejatinya Allah itu hidup. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh berusaha menemukan Dia pasti menemukan Allah. Pasti. Yang sungguh-sungguh, saudara. Orang yang setengah-setengah tidak akan menemukan Allah. Orang yang berusaha untuk menemukan Allah akan mengalami Allah. Seperti sebuah arus yang menyengat hidupnya. Allah itu seperti arus yang menyengat dan bisa dirasakan. Hal ini akan menjadikan seseorang yang menerima arus sentuhan Allah itu makin haus dan lapar akan kebenaran. Haus dan lapar akan Allah dan selalu merindukan untuk berjalan dengan Allah. Kita harus mau benar-benar serius mencari Allah dan mengalaminya. Ya, Tuhan itu segalanya dalam hidup ini, saudaraku. Kita harus benar-benar ngotot, saudara, ngotot mencari Tuhan, nekat. Lebih dari usaha kita mencari uang. Lebih dari usaha kita meningkatkan harta, karir, dan pangkat, dan lain sebagainya. Kalau kita benar-benar ngotot yang bisa dibahasakan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, kekuatan, maka kita baru bisa mengalami Tuhan dan berjalan dengan Dia. Inilah keberuntungan di atas segala keberuntungan, saudara. Kalau kita bisa berjalan dengan Allah. Allah itu hidup, Allah itu nyata, karenanya kita harus sungguh-sungguh mengalaminya. Kiranya kebenaran hari ini, saudaraku, memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak,
silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sulak Rasya, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sulak Rasya.